Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Yani MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan di SDKIP PGRI Bangkalan, dan teman-teman saya semua yang saya cintai dan saya sayangi. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab 1, yaitu pendidikan sebagai sistem. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Hulwani sebagai moderator dan presentator, dan saya didampingi oleh teman saya Eva Wulandari dalam penyampaian materi, yaitu pendidikan sebagai sistem. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dimohon kepada saudara untuk memperhatikan video kami, yaitu topik pembahasan kelompok 7. Yang pertama akan dibahas oleh saudara Eva Wulandari. Baik, saya atas nama Eva Wulandari, saya akan menjelaskan sebuah pengertian materi, yaitu pengertian sistem dan pendidikan. Sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendidikan sebagai sistem merujuk pada keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, sistem pendidikan merupakan strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik itu dapat berkembang secara holistik, yang mana pendidikan holistik itu bertujuan untuk membangun seluruh dimensi manusia dengan pendekatan belajar yang menyenangkan dan inspiratif. Dengan menerapkan sistem pendidikan holistik itu, sekolah dapat menciptakan komunikasi yang saling terbuka dan menghargai setiap individu, serta juga mengembangkan aspek fisik, kreativitas, dan spiritual siswa. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sistem mencakup berbagai aspek yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada ciri-ciri pendidikan sebagai sistem itu ada 4, yaitu yang pertama, sistem memiliki tujuan, yang mana suatu sistem pastinya akan memiliki sebuah tujuan. Adapun tujuan dari sebuah sistem ini akan menuntut terciptanya sebuah fungsi dari sistem sehingga tujuan dari sistem tersebut pun akan tercapai. Yang kedua, sistem memiliki komponen. Agar dapat mencapai tujuan dari sistem tersebut, maka diperlukan beberapa bagian yang dapat menunjang sistem agar terciptalah fungsi dari sistem tersebut. Bagian-bagian tersebut dinamakan komponen. Komponen ini akan mendukung sebuah sistem dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, komponen dalam sistem akan saling berinteraksi. Dalam mencapai tujuan dari sebuah sistem, komponen-komponen yang ada dalam sistem tersebut akan saling berinteraksi dan berkoordinasi secara sinergis. Yang keempat, adanya proses transformasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu sistem tentu memiliki sebuah tujuan. Tujuan ini dapat juga disebut sebagai sebuah misi yang akan dicapai oleh sistem. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain melalui komponen-komponen yang ada, juga diperlukan sebuah proses yang mengubah input menjadi output. Untuk menjaga kelangsungan dari proses tersebut, maka sebuah sistem memerlukan sebuah pengaturan yang akan mengontrol kelangsungan proses tersebut, sehingga sistem tetap akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya pengaturan kontrol dari sebuah sistem, apabila terjadi sebuah kesalahan, maka dapat terlihat letak kesalahannya melalui kontrol tersebut, sehingga sistem dapat diperbaiki dan berjalan kembali. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang tujuan. Ada 3 tujuan dalam pendidikan sebagai sistem. Yang pertama, tujuan memiliki karakteristik pada pendidikan, yang mana itu ya sebagai sistem adalah bahwa tujuan tersebut harus saling terkait dan terpadu dengan komponen-komponen lainnya dalam sistem pendidikan.
Tujuan pendidikan nasional di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam pendidikan sebagai sistem. Nah, tujuannya harus menjadi arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan dan harus menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, tujuan mengembangkan kepribadian yang mantap. Yang mana itu ya dalam pendidikan sebagai sistem menekankan pada upaya untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan sebagai sistem, tujuan ini harus terintegrasi dengan komponen-komponen lainnya seperti kurikulum, pengelolaan pendidikan, dan fasilitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan sebagai sistem harus memastikan bahwa tujuan pengembangan kepribadian yang mantap tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diimplementasikan secara menyeluruh dalam sistem aspek pendidikan. Dengan demikian, pendidikan sebagai sistem harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan kepribadian yang mantap melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pengalaman peserta didik. Yang tiga, tujuan mempunyai pengetahuan rohani. Dalam pendidikan sebagai sistem adalah untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai spiritual dan moral yang penting dalam kehidupan pengetahuan rohani dan juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Nah, macam-macam pendidikan sebagai sistem itu ada 4. Itu 1. Terbuka, 2. Tertutup. Sistem dengan sifat terbuka berarti ia menerima masukan tidak hanya dari dalam saja, melainkan juga dari luar. Sedangkan sistem dengan sifat tertutup hanya menerima masukan dari dalam saja. Dan yang ketiga, sederhana. Dan 4, kompleks. Sistem dengan sifat sederhana secara relatif hanya terdiri dari beberapa komponen saja, dan kemungkinan hasil yang diperoleh berupa hasil yang sederhana. Sedangkan sistem dengan sifat yang kompleks terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi, sehingga apabila bagian-bagiannya berdiri sendiri, sistem tersebut tidak bisa berjalan dan tentunya hasil yang didapat akan lebih kompleks daripada sistem sederhana. Nah, saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan 1. Biaya pendidikan yang terjangkau. Anak didik di Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sarana dan prasarana pendidikan karena negara yang membiayainya. 2. Sistem yang transparan. Orang tua peserta didik dapat melihat bagaimana pembelajaran berlangsung sehingga dapat memantau perkembangan anak dengan lebih baik. 3. Kurikulum disusun oleh orang berpengalaman. Sejak berlakunya kurikulum 2013, guru dapat melibatkan dalam penyusunan kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kekurangan 1. Penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Masih banyak murid dan guru yang kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. 2. Tenaga pendidik yang belum merata. Masih terdapat kesenjangan dalam kualitas tenaga pendidik di berbagai daerah. 3. Kurikulum yang masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju. Materi pendidikan di Indonesia dalam beberapa aspek masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Dari kesimpulan pendidikan sebagai sistem pendidikan ini di Indonesia memiliki kelebihan seperti biaya pendidikan yang terjangkau dan kurikulum yang melibatkan praktisi. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata.
Perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, tadi hasil presentasi kami sudah disampaikan oleh kelompok 7, yaitu pendidikan sebagai sistem. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Demikian presentasi dari kelompok 7. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya untuk kalian semua yang menjadi penonton kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.